Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Pradeni Kejasyari, NIM G0025148. Saya dari kelompok B3. Di sini saya akan membuat laporan praktikum anatomi. Yang pertama adalah laporan saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Yang pertama yaitu jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Yang kedua, jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Dan selanjutnya adalah menjelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varicocele, dan pembesaran prostat. Yang pertama, penis. Penis merupakan organ berbentuk tubular yang berfungsi sebagai alat kopulasi pada pria dan secara homolog setara dengan klitoris pada wanita. Penis ini merupakan suatu organ berbentuk tubular, alat kopulasi. Piye to anjing? Astagfirullahaladzim. Secara anatomi, penis terdiri dari dua bagian utama, yaitu pars fixa dan pars libera. Secara anatomi, penis terdiri dari dua bagian utama, yaitu pars fixa dan pars libera. Pars fixa terdiri dari bulbus penis dan curvus penis, sedangkan pars libera terdiri dari corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Corpus spongiosum terletak di bagian ventral dan pada bagian ujungnya berbentuk glans penis. Sementara itu, corpora cavernosa terletak di bagian dorsal dan berperan penting dalam proses ereksi. Selanjutnya, drainase limfatika penis. Drainase limfatik pada penis terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian superficial dan Bagian superficial ini yaitu kulit dan fascia penis akan mengalirkan cairan limfe ke nodus inguinalis supervalis, sedangkan bagian profunda akan mengalirkan limfe ke nodus ilaica interna. Ereksi dan ejakulasi. Mekanisme ereksi dan ejakulasi dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Ereksi dikendalikan oleh sistem saraf parasimpatis, sedangkan ejakulasi dikendalikan oleh sistem saraf simpatis. Proses ejakulasi sendiri terbagi menjadi dua tahap, yaitu emisi dan ejakulasi. Selanjutnya adalah mekanisme ejakulasi. Pada tahap emisi, cairan semen dipindahkan menuju uretra, sedangkan pada tahap ejakulasi, cairan semen dikeluarkan melalui ostium uretra externum. Rangsangan berasal dari reseptor pada glans penis dan ductus deferens, kemudian dihantarkan melalui nervus pudendus ke pusat saraf segmen lumbal 1-3. Skrotum dan funiculus suprematicus. Skrotum merupakan kantung yang membungkus testis dan terdiri dari beberapa lapisan. Fungsi utama skrotum adalah mengatur suhu testis agar tetap optimal untuk proses spermatogenesis. Pada bagian tengah skrotum terdapat struktur yang disebut raphe scorti.
Selain itu, terdapat Funiculus suprematicus. Funiculus suprematicus ini adalah struktur yang berfungsi menggantung testis. Funiculus ini berisi pembuluh darah, syaraf, dan saluran reproduksi, setelah dibungkus oleh beberapa lapisan termasuk fascia suprematica dan otot cremaster. Selanjutnya adalah testis. Testis ini merupakan organ reproduksi pria yang homolog dengan ovarium pada wanita. Organ ini terletak pada dalam skrotum dan berjumlah sepasang. Biasanya testis kiri berada lebih rendah dibandingkan testis kanan karena panjang funiculus suprematicus yang berbeda. Selanjutnya adalah perjalanan sperma. Spermatozoa ini dihasilkan oleh sel gametubulus contortus seminiferus. Selanjutnya ada perjalanan sperma. Siang aku kayak bingung aja. Dan selanjutnya, dalam praktik klinis, terdapat beberapa kondisi yang dapat terjadi pada organ reproduksi pria. Salah satunya adalah torsiotestis. Torsiotestis ini adalah kondisi saat testis terpelintir pada korda. Torsiotestis ini adalah kondisi saat testis terpelintir pada korda spermatika sehingga aliran darah ke testis ini terhambat. Dan selanjutnya ada varicelle. Varicelle ini adalah pelebaran atau pembekakan pembuluh darah vena di dalam skrotum atau kantung yang membungkus testis, tepatnya pada plexus pampiniformis. Selanjutnya ada perbesaran prostat. Perbedaan signifikan antara kondisi prostat normal dengan kondisi perbesaran prostat atau secara klinis sering kita sebut sebagai benign prostate hyperplasia atau BPH. Pada anatomi normal pada sebelah kiri di sini terlihat prostat yang sehat dengan ukuran yang normal. Posisi prostat yang berada tepat di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran uretra. Pada kondisi ini, saluran uretra terbuka lebar sehingga urin dapat mengalir dengan bebas dan lancar dari kandung kemih, keluar dari tubuh tanpa hambatan. Pada bagian 2, kondisi perbesaran prostat pada sisi kanan. Pada bladder terjadi peningkatan volume pada jaringan prostat atau hiperplasia. Seiring bertambahnya ukuran prostat, jaringan tersebut mulai mendesak ke arah dalam. Akibatnya, saluran uretra yang tadinya longgar menjadi sempit atau menyempit. Akibatnya, saluran uretra yang tadinya longgar menjadi terjepit atau menyempit. Penyempitan uretra ini memberikan tekanan balik pada kandung kemih. Inilah yang menyebabkan munculnya gejala-gejala klinis pada pasien, seperti aliran urin yang melemah, rasa tidak tuntas setelah buang air kecil, hingga frekuensi berkemih yang meningkat karena kandung kemih harus bekerja lebih keras untuk memompa urin melewati sumbatan tersebut. Waduh, rambut gue spoiler. Gak apa-apa, guys.
Selanjutnya adalah laporan kedua. Saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegang pinggang seperti sedang audisi sinetron. Yang pertama, jelaskan pembagian organ, sistem uropoetika, dan fungsi umum masing-masing organ. Yang kedua, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Yang pertama adalah ren atau ginjal. Komponen pertama adalah ren atau ginjal. Seperti yang terlihat pada potongan melintang di bawahnya, ginjal merupakan organ tempat terjadinya proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Disinilah darah dibersihkan dan urin pertama kali diproduksi. Yang kedua adalah ureter. Setelah urin terbentuk di ginjal, urin akan dialirkan melalui ureter. Ureter adalah saluran muskular panjang yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Gerakan peristaltik pada dinding ureter memastikan urin terus mengalir turun dan tidak kembali ke atas. Yang selanjutnya adalah vesica urinaria. Di vesica urinaria ini, urin akan ditampung sementara di dalamnya. Di vesica urinaria, urin akan ditampung sementara di dalamnya. Organ ini bersifat elastis dan dapat mengembang sesuai volume urin yang masuk. Di bagian bawahnya terdapat otot sphincter yang mengontrol pengeluaran urin. Untuk tahap selanjutnya ada dalam uretra. Terakhir, ini merupakan saluran akhir yang membawa urin dari kandung kemih menuju ke luar tubuh. Perlu dicatat bahwa anatomi uretra memiliki perbedaan signifikan dalam hal panjang dan jalurnya antara pria pada wanita. Keempat organ ini membentuk suatu kesatuan alur ekskresi yang vital bagi homostatis tubuh kita. Selanjutnya, kita akan melihat bagian alur perjalanan urin secara mendetail di tingkat mikroskopis. Ini adalah perjalanan urin. Laporan ketiga adalah di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Yang pertama, jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spatium perinei, profundum, serta pembagian regio urogenitale dan regio analis. Selanjutnya, jelaskan hubungan anatomi pelvis dan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidan Hodge, dan episiotomi. Yang pertama adalah dasar pelvis. Dasar pelvis merupakan struktur penyokong utama. Dasar pelvis ini bukan sekedar pembatas bawah tubuh, melainkan sebuah struktur kompleks yang terdiri dari otot dan fasia yang membentuk apa yang kita sebut sebagai diafragma pelvis. Ini merupakan perspektif tampak atas. Pada bagian sebelah kiri, yaitu tampak atas. Dari sudut pandang ini, kita bisa melihat bagaimana otot-otot dasar pelvis membentuk semacam mangkuk atau dasar yang menopang organ-organ visceral di atasnya, seperti kandung kemih, rahim pada wanita, dan rektum. Di sini terlihat jelas otot utama penyusunnya, yaitu kelompok M, ilicoccygeus di bagian lateral. Struktur ini memastikan organ tetap pada posisinya
Di sini terlihat jelas otot utama penyusun yaitu kelompok M, levator ani. Levator ani bisa dilihat pada bagian M pubococcygeus yang melingkar di depan dan M ilicoccygeus di bagian lateral. Struktur ini memastikan organ tetap pada posisinya dan membantu menjaga tekanan intraabdomen. Selanjutnya adalah perspektif tampak bawah. Pada gambar bagian ini, dari sini kita bisa melihat, dari bagian sini kita bisa mengidentifikasi otot-otot spesifik secara lebih detail. Perhatikan M puborectalis ini. M puborectalis yang membentuk struktur seperti jerat di sekitar rektum yang sangat krusial. Dan pada M puborectalis ini adalah yang membentuk struktur seperti jerat di sekitar rektum yang sangat krusial untuk mekanisme kontinensia anal. Di bagian belakang kita juga melihat M piriformis dan M coccygeus. Yang melengkapi integritas dinding pelvis bagian posterior. Otot-otot ini bekerja secara sinergis. Mereka berelaksasi saat kita buang air besar atau kecil dan berkontraksi untuk menahan pengeluaran tersebut. Selanjutnya ada spatium perineum profundum, yaitu sebuah ruang sempit yang terletak di antara vasiska superior diafragma urogenital dan membrana perineum. Jika kita membandingkan struktur pada wanita dan pada pria, terdapat beberapa perbedaan fungsional yang sangat penting. Yang pertama, struktur pada wanita. Pada wanita, spatium ini bersifat lebih terbuka karena ditembus oleh dua saluran utama, yaitu uretra dan vagina. Di sini kita dapat melihat otot-otot spesifik seperti musculus sphincter uretra, musculus sphincter uretrovaginalis, dan musculus compressor uretra yang membantu menekan uretra. Keadaan otot-otot ini sangat krusial bagi mekanisme kontinensia pada wanita. Selanjutnya, struktur pada pria. Berbeda dengan gambar sebelumnya, pada pria, spatium ini jauh lebih tertutup. Satu-satunya saluran yang menembus adalah uretra. Di sini terdapat musculus sphincter uretra externum yang mengelilingi uretra pars membranosa dan deep transverse perineal musculus atau M transversus perineum profundus yang tampak lebih masif dan melintang secara horizontal. Selain otot pada pria di ruang ini, terdapat kelenjar bulbouretalis meskipun tidak terlihat secara eksplisit pada diagram ini, posisinya berada di dalam lapisan otot tersebut. Persamaan strukturalnya, namun pada keduanya terdapat persamaan struktural.
Keduanya memiliki kesamaan fondasi, yaitu membrana perineum yang bertindak sebagai lantai atau batas inferior, dan otot-ototnya transversus perineum profundus yang memberikan stabilitas pada regio perineum secara keseluruhan. Selanjutnya regio origenitale dan analis. Regio urogenitalis yaitu segitiga yang menghadap ke depan adalah regio urogenitalis. Disinilah letak organ genitalia eksterna dan lubang uretra eksternal. Area ini dibatasi secara lateral oleh rumus ischiopubicus. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, di bawah kulit regio ini terdapat membrana perineum yang menjadi jangkar bagi struktur urogenital. Dan sebaliknya, segitiga yang menghadap ke belakang adalah regio analis. Titik puncaknya berada di os oxygeus. Fokus utama pada regio ini adalah anus beserta sphincter anal eksternalnya. Area ini juga mengandung fossa ischioanalis yang berisi jaringan lemak yang memungkinkan kanal anal untuk melebar saat proses defekasi. Selanjutnya perineum. Jika kita perhatikan titik-titik hijau pada kedua gambar ini adalah struktur yang dapat dipalpasi secara klinis. Di bagian anterior terdapat pubic symphysis, di sisi lateral terdapat ischial tuberosity atau tulang duduk, dan di posterior terdapat coccyx. Garis putus-putus hijau ini adalah mempertegas bagian dua segitiga urogenital triangle di depan dan anal triangle di belakang. Perbandingan pada pria, yaitu pada sebelah kiri. Pada pria, regio urogenital didominasi oleh skrotum dan penis. Di bawah kulit area ini terdapat bulb of penis yang melekat pada membrana perineum. Kita juga melihat trap, yaitu garis tengah menonjol. Garis tengah menonjol yang membentang dari anus melewati skrotum sehingga ke permukaan bawah penis, yang menandakan garis fusi embriologis. Dan perbandingan pada wanita, yaitu pada wanita, regio urogenital mencakup vulva yang terdiri dari mons pubis, labia, serta orificium uretra dan vagina. Jarak antara komisura posterior vagina dengan anus disebut sebagai perineal body atau pusat tendon perineum. Area ini sangat penting secara klinis, terutama dalam praktik obstetri, karena merupakan titik pertemuan sebagai otot dasar panggul yang menjadi integritas panggul wanita. Persamaan pada regio analis terdapat dari perbedaan di bagian depan. Anal triangle pada keduanya memiliki struktur serupa, yaitu adanya anal aperture atau anus yang dikelilingi oleh otot sphincter eksternal. Area di anus-anus ini bersifat sangat fleksibel untuk mengakomodasi fungsi eliminasi. Selanjutnya, perbedaan pelvis wanita dan pria. Secara anatomi terdapat perbedaan dimorfisme seksual yang signifikan antara pelvis wanita dan pria, yang utamanya dipengaruhi oleh fungsi reproduksi dan persalinan pada wanita. Bentuk pintu atas panggul atau apertura pelvis superior. Pada gambar wanita, apertura pelvis superior
pada bagian A adalah, pada gambar A adalah apertura pelvis superior. Pada gambar A adalah pelvis wanita. Apertura pelvis superior ini memiliki bentuk yang cenderung melingkar atau oval dan lebih luas. Hal ini bertujuan untuk menyediakan ruang yang cukup bagi kepala janin saat proses persalinan. Sebaliknya, pada gambar B adalah pelvis pada pria. Apertura ini berbentuk menyerupai jantung. Hal ini dikarenakan adanya penonjolan promontorium yang lebih jelas dan posisi spina ischiadica yang lebih mengarah ke medial atau dalam. Selanjutnya ada bidang Hodge. Bidang ini sangat krusial dalam praktik obstetrik karena digunakan sebagai garis khayal untuk menentukan sejauh mana bagian terendah janin, biasanya kepala, telah turun ke dalam panggul selama proses persalinan. Bidang Hodge 1. Bidang ini ditarik setinggi aditus pelvis atau pintu di atas panggul. Secara anatomis, garis ini menghubungkan tepi atas simfisis pubica dengan promontorium tulang sakrum. Ini adalah gerbang masuk utama janin ke dalam rongga panggul. Selanjutnya adalah bidang Hodge 2. Sedikit di bawahnya yaitu adalah bidang Hodge 2. Bidang ini ditarik melalui tepi bawah simfisis pubica dan posisinya sejajar dengan bidang Hodge 1. Jika kepala janin sudah berada di level ini, artinya janin sudah mulai melewati pintu atas panggul. Selanjutnya adalah bidang Hodge 3 yang ditandai dengan garis H3. Bidang ini ditarik setinggi spina ischiadica dan tetap sejajar dengan bidang-bidang di atasnya. Level ini sering menjadi indikator penting dalam persalinan karena biasanya menandakan kepala janin sudah berada di bagian tengah panggul atau mid pelvis. Terakhir adalah bidang Hodge 4 atau garis H4. Ini adalah bidang yang ditarik setinggi ruas tulang belakang paling bawah, yaitu os coccygeus, dan sejajar dengan Hodge 1, 2, dan 3. Ketika bagian terendah janin mencapai bidang ini, artinya janin sudah sangat dekat dengan pintu luar panggul dan siap untuk dilahirkan. Selanjutnya, episiotomi. Episiotomi ini adalah tindakan medis berupa sayatan pada perineum atau daerah antara vagina dan anus yang dilakukan saat persalinan untuk memperlebar jalan lahir sehingga bayi lebih mudah keluar. Terima kasih.